Thanks buat kalian yang telah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas filosofi dari Bobon Santoso. Ia adalah seorang YouTuber dan kreator konten kuliner asal Indonesia yang dikenal karena gaya memasaknya yang unik, ekstrim, dan penuh hiburan. Lahir di Denpasar, Bali pada 12 Juli 1988, Bobon awalnya berprofesi sebagai pengusaha di bidang kuliner dan perhiasan sebelum beralih menjadi YouTuber pada tahun 2019. Ia sering membuat konten memasak dalam porsi besar dengan konsep kuali merah putih dan bereksperimen dengan bahan serta teknik yang tidak biasa, seperti memasak kepala kuda dengan bir. Selain sebagai hiburan, kontennya juga memiliki nilai sosial karena ia sering berbagi makanan dengan masyarakat. Pada 10 Maret 2025, Bobon resmi memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid An-Nikmah, Citra Grand Cibubur, didampingi oleh Ustadz Dery Sulaiman. Bobon Santoso bukan sekedar seorang chef atau konten kreator biasa. Gaya memasaknya yang ekstrim, unik, dan seringkali penuh aksi mencerminkan pendekatan yang lebih dari sekedar kuliner. Ia membongkar batasan tradisional, menciptakan sesuatu yang baru, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam setiap hidangannya. Filosofi masakannya bisa dilihat sebagai perwujudan dari berbagai pemikiran filosofis, mulai dari dekonstruksi Derrida, eksistensialisme Sartre, hingga pemikiran Aristoteles tentang kebahagiaan bersama. Yang pertama, dekonstruksi dan kebebasan dalam berkarya. Bobon Santoso tidak memasak dengan pendekatan klasik. Ia sering menggabungkan bahan-bahan secara tak terduga, menggunakan teknik yang tidak konvensional, dan menghadirkan pengalaman memasak yang lebih seperti hiburan daripada proses kuliner biasa. Dalam konteks filsafat, pendekatan ini bisa dikaitkan dengan Jacques Derrida dan dekonstruksi, yang menolak adanya standar mutlak dan membuka ruang untuk interpretasi baru. Derrida berpendapat bahwa dalam setiap konsep yang dianggap baku, selalu ada celah yang memungkinkan munculnya pemahaman alternatif. Bobon seolah mengatakan bahwa tidak ada aturan tetap dalam memasak, selama hasil akhirnya bisa dinikmati dan membawa kebahagiaan. Ini terlihat dari caranya memasak dalam jumlah besar, menggunakan teknik yang berani, dan seringkali menertawakan ekspektasi tentang bagaimana makanan seharusnya dibuat. Misalnya, ketika dia mencampurkan bahan-bahan yang jarang digunakan bersama, atau memasak dalam kuali raksasa tanpa terlalu peduli dengan detail rasa. Ia sedang mendekonstruksi gagasan bahwa memasak harus sempurna dan sesuai standar. Bagi Bobon, memasak adalah seni yang bebas, dan seperti dalam seni, ekspresi lebih penting daripada aturan. Yang kedua, ada keberanian melawan konvensi. Filosofi Bobon Santoso juga bisa dikaitkan dengan pemikiran Jean-Paul Sartre tentang eksistensialisme. Sartre berpendapat bahwa manusia bebas untuk menciptakan identitas dan maknanya sendiri tanpa harus terikat oleh norma sosial yang sudah ada. Bobon Santoso menciptakan jalannya sendiri dalam dunia kuliner. Ketika sebagian besar koki dan food content creator berusaha menyajikan masakan yang indah, mewah, dan presisi, Bobon justru tampil dengan gaya semau gue, menabrak standar konvensional. Ia tidak ragu untuk membakar bahan makanan, masak dalam jumlah besar, tanpa pengukuran yang akurat, dan bahkan menggunakan teknik yang membuat penonton terkejut. Bagi Sartre, manusia tidak memiliki esensi bawaan, melainkan membangun dirinya sendiri melalui tindakan dan pilihan. Bobon adalah contoh nyata dari prinsip ini. Ia menciptakan identitasnya sendiri sebagai koki tanpa batas, yang tidak mengikuti standar tetapi tetap berhasil menghibur dan membawa dampak nyata bagi masyarakat. Ketiga, ada masak besar dan kebersamaan. Rasa nomor 2, solidaritas yang utama. Selain gaya memasaknya yang unik, salah satu aspek paling menarik dari Bobon adalah komitmennya untuk berbagi. Ia terkenal dengan konsep kuali merah putih, di mana ia memasak dalam jumlah besar untuk masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, ia juga memasak bersama tokoh-tokoh penting seperti Pak Prabowo, Gibran, serta para konten kreator lainnya. Dalam program memasak besar ini, Bobon memiliki filosofi unik. Masalah rasa itu nomor 2, yang penting adalah kebersamaan. Filosofi ini sejalan dengan pemikiran Aristoteles tentang eudaimonia, yaitu kebahagiaan tertinggi yang dicapai melalui kehidupan yang baik dan bermasyarakat. Aristoteles percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hanya bisa mencapai kebahagiaan sejati melalui interaksi dengan sesama. Bagi Bobon, memasak bukan hanya soal makanan, tapi juga soal menciptakan momen kebersamaan yang berarti. Meskipun masakan yang ia buat mungkin tidak terlalu sempurna dalam hal rasa, nilai yang lebih besar ada pada kebersamaan yang tercipta, persis seperti konsep Aristoteles, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah kepuasan individual, tetapi juga berbagi dengan komunitas. Ketika Bobon memasak untuk ribuan orang dalam sebuah acara sosial atau bersama tokoh-tokoh penting, ia sebenarnya sedang mempraktikkan filosofi makanan sebagai alat pemersatu. Ini juga bisa dikaitkan dengan pemikiran Emile Durkheim tentang solidaritas sosial, di mana kebersamaan dan ritual bersama, dalam hal ini makan bersama, memperkuat ikatan masyarakat.
Yang keempat ada humor dan absurdisme. Bobon juga menambahkan elemen hiburan dan humor dalam setiap aksinya. Dari cara ia berbicara, bereaksi terhadap kegagalannya sendiri, hingga eksperimen kuliner yang ekstrim, semua menunjukkan bahwa ia tidak sanggup hidup terlalu serius. Ini dikaitkan dengan pemikiran Albert Camus tentang absurdisme, bahwa hidup tidak selalu memiliki makna yang jelas, tetapi kita tetap bisa menikmatinya dengan menerima absurditas itu sendiri. Camus berargumen bahwa daripada mencari makna yang absolut, manusia sebaiknya menerima kekacauan dan menikmatinya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dalam hal ini, Bobon menerima bahwa memasak tidak harus sempurna, kesalahan adalah bagian dari proses, dan yang penting adalah menikmati setiap momennya. Bagi Bobon, memasak bukan sekedar ritual serius yang harus diikuti dengan aturan kaku. Ia mengubahnya menjadi sebuah pertunjukan, sebuah hiburan, dan yang penting, sebuah bentuk ekspresi diri. Dengan gaya yang unik dan terkadang terlihat konyol, ia menunjukkan bahwa hidup lebih menyenangkan jika kita tidak terlalu takut gagal. Dari berbagai pendekatan filosofis tadi, kita bisa melihat bahwa ia bukan hanya seorang chef biasa, tetapi juga seorang filosof kuliner. Bobon dengan kuali merah putihnya mengajarkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang kreativitas, ekspresi diri, dan terutama kebersamaan. Ia bukan sekedar chef gila dan jenaka, tapi juga seorang yang memahami bahwa makanan adalah alat yang untuk mendekatkan manusia satu sama lain. Jadi, apakah kita masih perlu bertanya, ini enak atau tidak? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, sudahkah kita menikmati prosesnya? Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.